Mengenal teknologi TWS Noise Cancellation Sony dari yang paling terjangkau hingga yang paling flagship. Dan hari ini juga kita akan compare sekalian C700N, Linkbuds S, dan WF-1000XM5, dan apakah seri C700N yang paling terjangkau ini sudah cukup canggih dan mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan pasar consumer wireless di Indonesia. Hi, how are things going? You watching Fernando Gunson's YouTube channel. This is Fernando Gunson's YouTube channel. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, seri WF-C700N ini dipinjamkan oleh tim Sony, tapi kalau seri yang Linkbuds S sama yang XM5 ini milik gua pribadi ya. Video ini tidak ada brief sama sekali dari tim Sony, terus bebas gue juga mau berkomentar apa. Pokoknya tidak ada brief, tidak ada preview, tidak ada revisi ke tim Sony Indonesia sama sekali. And as you may know, mungkin buat teman-teman yang udah lama follow gue di IG juga udah tahu sebelum gue dinotis sama tim Sony itu sebenarnya dari lama gue juga udah merupakan Sony fanboy juga dan udah punya banyak koleksi produk Sony, bahkan yang gak dijual resmi di Indonesia ya, kayak audio recorder maupun DAP-nya, dan gue juga punya banyak seri Sony lainnya mulai dari kamera, lensa, mini kompo, headphone, dan lain sebagainya lah ya. Video ini nggak ada bias dari gue pribadi sebagai pecinta produk-produknya Sony, tapi akan tetap ada unsur subjektivitasnya, dan gue akan coba seobjektif mungkin juga ya tetap ya, buat nge-review si produk-produk yang ada di video kali ini. Oke, yang pertama dari build quality dulu, semuanya plastik sih. Cuma grade plastiknya si Linkbuds S sama si WF-1000XM5 ini kurang lebih agak sama ya. Mereka nih paling sturdy menurut gue. Kalau ini si Linkbuds S ini agak doff gitu warnanya, mau yang hitam, mau yang putih, maupun yang biru, ataupun seri Olivia Rodrigo juga kayaknya doff gitu warnanya. Nah, si yang WF-1000XM5 ini ada bagian yang glossy-nya gitu. Kurang lebih fittingnya di gua semua enak, kecil-kecil. Yang sempat agak kurang nyaman tuh sebenarnya yang seri XM4. Gue udah gak punya, serinya udah gue jual waktu itu. Nah, kalau yang si ini C700N ini, dia build quality-nya plastiknya kayak lebih apa ya, kayak nggak sepremium yang dua di bawahnya inilah. Cuma masih oke juga, masih tebal juga build quality-nya. Menurut gue untuk budget segini masih oke ya. Dan dia satu-satunya yang tombolnya itu fisik, bukan touch. Jadi ini kalau ditekan, dia ketekan secara physically, bukan touch gitu ya. Kalau yang Linkbuds S sama yang WF-1000XM5 ini sama-sama touch ya. Untuk semuanya ear tips-nya karet, kecuali yang XM5. XM5 ini foam, dia bisa diganti juga sih ke yang karet ya, tapi kurang lebih nyaman-nyaman aja sih semuanya. Agak kurang nyaman sih kalau pakai foam, tapi lama-lama nyaman aja gitu. Cuma butuh kebiasaan aja, dan ini agak sedikit lebih susah dibersihin, tapi no problem, gue bisa ganti juga kayak ke Tangzu Sancai gitu, juga aman-aman aja. Fitting-fitting di C700N maupun di Linkbuds S juga kurang lebih menurut gue masih aman juga ya di telinga gue. Dua-duanya yang Linkbuds S sama C700N pakai silikon. Ya kurang lebih gitu. Dan ini perbedaan antara ketiganya ya. Pertama dari codec AAC di C700N, yang lainnya LDAC. Apakah ini berpengaruh banyak? Tidak sama sekali kalau menurut gue. Ketika gue pakai Linkbuds S maupun gue pakai XM5, gue back and forth dari MacBook gue udah pasti AAC, dan ke Pixel 7 Pro gue LDAC, gue nggak merasakan perubahan yang signifikan. Kalaupun ada banget dan gue puter file yang high res mungkin, atau yang lossless, mungkin perubahannya sangat sedikit, utamanya di bagian treble frekuensi, higher treble banget juga di maybe 10 kHz, 16 kHz ke atas lah. Mungkin lebih open, lebih airy, tapi not so much. Kalau di blind test mungkin gue juga nggak akan bisa terlalu bedain antara LDAC dan AAC-nya, baik di Linkbuds S maupun di XM5. Jadi C700N with AAC is actually good, karena suara itu utamanya tetap dari driver dan Bluetooth receiver transmitter dari chip di HP maupun chip Bluetooth di TWS-nya. Itu lebih penting. Kalau HP-nya bagus, dan TWS-nya bagus juga, drivernya, Bluetooth transmitter, receiver-nya, itu pasti bagus aja suaranya menurut gua, terlepas kodek ya. Paling nggak SBC lah, SBC yang agak lumayan berasa gitu kompresinya. LDAC-nya Sony ini juga salah satu yang paling bagus ya, yang paling nggak putus-putus di gua. Terus juga dia punya priority stable connection atau priority sound quality. Dia nggak ada mode gaming, cuma prioritas buat prioritas buat dengerin suaranya itu lebih detail, ataupun prioritas ke stable connection, ada opsi pilihannya, yang mana gue juga nggak bisa notice sih perbedaannya gimana. Pakai yang ini pun gue nggak pernah keganggu gitu koneksinya. Saat pakai Sony, HP-nya ditaruh di tas kecil di selempang gue, atau ditaruh di kantong celana belakang gue,
masih selalu kedetek, tapi beberapa TWS yang kalau LDAC-nya gue nyalain tuh ada yang kayak mulai putus-putus gitu, tapi kalau yang Sony ini enggak sama sekali. Belum pernah lah gue ngalamin putus-putus yang parah gitu, nggak pernah. Terus untuk dari segi baterainya ini ya bisa dilihat sendiri aja. Terus ketiganya sama-sama punya multi-point connection. Tadinya tuh nggak ada yang C700N, tapi setelah update itu dia dapat multi-point connection. Kemudian tiga-tiganya Sony ini punya teknologi yang namanya DSEE Extreme, ya artinya itu Digital Sound Enhancement Engine. Jadi kayak frekuensi-frekuensi yang kekompres Bluetooth, utamanya di maybe 16 kHz ke atas gitu ya. Itu mungkin apa ya? Dikembalikan lagi gitu sama si AI-nya ini, artificial intelligence-nya ini. DSEE ini ada banyak macamnya, ada yang DSEE Extreme, ada yang Ultimate, Link Bass S sama XM5 itu Extreme. Nah ini yang WFC 700N kayaknya DSEE yang biasa aja, belum Extreme. Dan kalau lu pakai DAP-nya Sony ini, gue pakai yang gue pakai ZX707, ini juga punya DSEE tapi Ultimate. Katanya sih lebih bagus, di atas Extreme dan lain sebagainya, tapi sebenarnya gue bisa bedain sih, berasa sih kalau utamanya di file yang 16 bit 441 yang lossless doang yang bukan HRS. Itu agak berasa berdampak sedikit di treble-nya kalau menurut gue, tapi not significant at all lah. Ada ngaruhnya tapi nggak terlalu signifikan sama sekali. Dan kalau kata orang Sony-nya sih, ini sangat beneficial kalau misalnya lu pakai TWS ini yang apalagi cuma kodeknya AAC, itu dinyalain DSEE-nya untuk pengguna iPhone. Nah, karena iPhone kan nggak punya kodek LDAC gitu ya. Dia sih nge-marketing ini adalah dengan menyalakan DSEE ini akan berdampak terhadap kualitas suaranya, utamanya di treble frekuensinya lah, high treble frekuensinya itu. Di gue berasa di gue berasa DSEE-nya itu ada pengaruhnya, tapi tipis sekali. Tapi ada. Kemudian kita bahas dari sisi graph atau frekuensi graph atau tonality-nya lah ya. Objectively, ini didapat dari artings.com ya. Ini banyak banget bank data, graph, headphone, TWS, dan lain sebagainya. Go check it out. Shout out to artings.com. C700N itu paling balance malah. Menurut gua paling oke, walaupun ada drop lagi di, I don't know, 30 maybe, 30 Hz ke bawah. Atau 50 Hz ke bawah ini, sorry. 50 Hz ke bawah ini kayaknya ya. Cuma by default sih sebenarnya paling balance dia. Kurva low mid ke upper mid range. Paling Harman lah. Cuma ada drop lagi di bassnya aja sedikit. Tapi tetap balance. Kalau di EQ ya aman-aman aja sih menurut gue. Terus juga ini agak Link Bass S agak sedikit lebih neutral. Tapi karena ada cut mungkin di sekitar berapa nih? 800 Hz maybe ya. Jadinya agak sedikit lebih V-shape. Tapi sedikit banget ngaruh V-shape-nya. Ini bisa diangkat juga sebenarnya dari custom EQ-nya. Custom EQ gue juga ada di kitab audio kalau kalian mau cek. Terus dari WF1000 XM5 ini justru mid bass-nya keangkat banget nih. Ini mungkin dari 300 Hz ya keangkatnya. Jadi EQ gue tuh banyak naikin 1 hingga 2 kHz sebenarnya buat biar ini jadi kayak lebih rata gitu dengan mid bass yang udah di boost-nya ya. Kurang lebih sih grafnya aman-aman aja bagi gue. Cuma objectively ya suaranya si XM5 yang paling bagus. Utamanya dari sisi teknikalitas ya. Teknikalitasnya si XM5 ini dia yang paling luas, yang paling jauh-jauh juga imagingnya, yang paling lebar ya. Dari segalanya, separasinya juga paling oke lah. Dan keartinya juga paling oke juga dipakai Dynamic Driver X nih, driver terbarunya Sony di XM5. Dia kenalin waktu itu di tahun lalu ya. Bagus banget, lebar banget. Sony Link Bass S juga oke sebenarnya, nggak terlalu beda jauh sama XM4 kalau kata orang-orang bilang. Menurut gue sih agak ada perbedaannya, cuma XM4 fittingnya kan agak gede ya, jadi prefer ini warm juga, rata-rata warm, tapi yang clarity treble-nya paling boosted sebenarnya ini XM5, cuma ya bisa dikurangin dan dia pakai ear tips foam, jadi itu bisa lebih balance lagi lah, lebih warm lagi treble-nya, bisa di EQ juga. Kalau lo nggak mau terlalu warm, ganti aja ear tips kayak Tangsu Sancai gitu. Dan ini sebenarnya EQ-nya yang paling oke by default. Tapi kalau lu udah EQ custom dan lu otak-atik itu oke banget kok. Dan si EQ-nya si Sony ya, utamanya di bagian clear bass-nya, nanti gua kasih lihat ya di gambar. Clear bass itu kalau dikurangin itu tuh kayak semacam apa ya? EQ shelf gitu, jadi ngaruhnya ke bawah banget, dari mid bass ke bawah itu berasa banget. Clear bass-nya Sony itu bisa ngebantu buat nge-cut bass yang kalau misalnya lu ngerasanya berlebihan gitu ya. Cocok banget lah pakai itu. EQ clear bass-nya menurut gua oke banget, dan EQ frekuensi yang lainnya juga cakep-cakep lah untuk ngebantu sedikit grafnya sesuai dengan selera masing-masing, atau kalau kalian mau treatment as correction yang menurut kalian lebih oke di telinga kalian gitu.
Balik lagi ke teknikalitas, si XM5 emang paling lebar, paling jelas separasi antar instrumennya, paling luas soundstage-nya, paling lebar imaging-nya ya. Link Buds S agak di bawahnya. Yang C700N ini mungkin dia kayak imaging-nya tuh kayak di sini gitu, kayak di depan, atas depan gitu ya. Kayak belum ada suara yang di samping, agak ke belakang jauh gitu, belum ada. Kalau yang XM5 nyata banget yang kanan kiri ke belakangnya. Kalau C700N yang paling bawah itu, seri yang paling murahnya, agak kayak di depan, terus imaging-nya kayak segini aja gitu. XM5 agak segini gitu, misalnya ya. Dan ini kalau gua compare lagi tonality-nya ya. Ini kalau kita compare sama merek lain juga kayak MTW4, ini seri terbarunya Sennheiser nih yang paling dan juga separasinya paling jauh, paling lebar, paling punchy juga. XM5 agak sedikit di bawahnya menurut gua, nggak yang beda jauh, apalagi terpaut harganya ini 4,5 juta, ini 3,2 apa sekarang XM5 ya. Jadi kayak worth it banget lah, XM5 masih worth it banget, masih bagus banget. Untuk TWS flagship tuh cuma dia yang paling 3 yang 3 juta tuh cuma dia lah. Sisanya kayak MTW4 4 juta ke atas, Quiet Comfort 4 juta ke atas, Devialet Gemini juga kayaknya masih 7 juta apa 6 juta gitu ya. Jadi untuk flagship sih XM5 harganya pas banget. Sorry, untuk klaim garansi si TWS Sony itu lu bisa datang ke service centernya langsung, tersebar di seluruh Indonesia, jadi kayak lebih enak aja gitu untuk harganya, suaranya, ANC-nya, service centernya jelas gitu. XM5 worth it banget masih. Tapi dari tonality sih gue masih prefer 2 ini di atas ya, masih oke-oke. Ini nggak terlalu jauh. Quiet Comfort Ultra ini sebenarnya ngebas aja sih sebenarnya suaranya, tapi drivernya lumayan bagus, cuma menurut gue XM5 bisa lebih balance aja sih. Terus Link Buds S yang menyusul di bawahnya, disusul pula dengan C700N ya. Ini kalau kita hajar banget ngelawan flagship yang ada di mall-mall di Indonesia lah. Kalau dari sisi teknikalitasnya, MTW4 juga tetap pasti paling atas, disusul XM5 ya. Tadi separasi dan imaging dan sound system lebih megah. Timbernya sih, si MTW4 ini bagus. XM5 juga oke sih. Nggak beda jauh lah. Terus Quiet Comfort Ultra ya masih lah urutannya masih seperti ini ya, kurang lebih untuk dari sisi teknikalitas juga. C700N yang paling kurang berjauhan tapi masih oke lah. Ternyata tuningannya bagus banget. Nah ini kita compare C700N yang paling murah dengan kompetisi untuk di harga yang kurang lebih sama ya dengan dia gitu. Irfan Free Pro 3 ini 900 ribuan ya kalau nggak salah. Ini teknikalitasnya paling luas. Paling kiri kanannya paling jauh, paling agak-agak kayak ke belakang gitu sedikit ya. Sementara C700N tuh agak masih maju ke depan gitu. Liberty Frenzy juga nggak terlalu amazing, dan W260NC ini sebenarnya suaranya bagus tonality-nya. Yang kayak AirPods gitu tapi ya masih kayak kering gitu, separasinya juga nggak yang super duper amazing lah. Tapi walaupun ini 2 ini di bawahnya tapi nggak terpaut jauh menurut gua. Tapi emang technicality-nya Free Pro 3 emang cukup amazing di budgetnya. C700N sama Free Pro 3 sebenarnya kalau dari sisi tuningan ya, by tuning sebenarnya si WFC 700N ini kalau di-compare sama Irfan Free Pro 3 sebenarnya tuningannya ya bisa sama-sama enak kalau tuningan doang ya. Tapi si teknikalitasnya nih Irfan Free Pro 3 ini berasa banget separasinya antar instrumen kayak trompet 1, trompet 2, trompet 3, kejauhan ketika drummernya mukul dari snare, tom ke kiri, floor ke kanan, itu kerasa lebih jauh, imagingnya ya lebih lebar, separasinya dibanding si C700N, cuma dua-duanya by tonality sama-sama bagus menurut gua, masih aman-aman aja lah. Nggak yang kayak, kalau ini bagus gitu, ini tuh bukan berarti buruk gitu loh menurut gua. Kayak ini, Sony tuh bagus banget, timbernya, punch-nya, kelebarannya, naturality timbernya, masih oke banget juga kok. Tes, cek 1, 2, 3. Ini merupakan tes suara mikrofon dari Sony C700N di keadaan indoor di dalam kamar. Cek 1, 2, 3. Tes, cek 1, 2, 3. Ini merupakan tes suara mikrofon dari TWS Sony Link Buds S di dalam kamar ya, di keadaan indoor. Cek 1, 2, 3. Tes. Tes, cek 1, 2, 3. Ini merupakan tes suara mikrofon dari Sony WF-1000 XM5 di keadaan indoor di dalam kamar. Cek 1, 2, 3. Cek, tes 1, 2, 3. Ini merupakan suara mikrofon dari Sony C700N di keadaan indoor di dalam kafe. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Ini tes suara mikrofon dari Sony Link Buds S di keadaan indoor di dalam kafe. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Kalau ini tes suara mikrofon dari Sony WF-1000 XM5 di keadaan indoor di dalam kafe. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Kalau ini tes suara mikrofon dari Sony C700N di keadaan outdoor. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Kalau ini tes suara mikrofon dari Sony Link Buds S. Cek 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Kalau ini tes suara mikrofon dari Sony WF-1000 XM5 di keadaan outdoor. Cek 1, 2, 3. Oke, sekarang kita bahas teknologi noise cancellation dari ketiganya ya.
Udah pasti yang paling superior tetap XM5 ya. Dia ini punya teknologi yang kayak adaptive noise cancellation gitu ya kalau nggak salah. Jadi kayak kalau lu duduk, ANC-nya nyala, kalau lu jalan, transparansinya kebuka gitulah. Cukup. Cuma yang bikin ANC-nya si Sony itu bagus itu adalah sebenarnya comfort-nya, naturalness-nya itu. Banyak banget ANC kalau di review itu ya, orang kan ngelihatnya mungkin angka ya, kalau benchmark-nya angka gitu. Kalau review PC ataupun HP, kecepatan CPU dan lain sebagainya kan pasti dari angka benchmark-nya. Kalau ANC ini mungkin ada minus 45 dB, minus 50 dB dari sisi ANC-nya ya. Padahal kalau misalnya lu cek di websitenya Soundguys, itu tuh minus 50 dB-nya nggak di across all frequency gitu ya. Banyak yang masih lolos nih, kayak misalnya di treble-nya ini. Yang ketutupnya itu berkurang ya banget, hingga minus 50 dB itu ya di lower frekuensinya sebenarnya. Dan kalau misalnya lu dengerin, kalau ANC-nya nggak bagus ya, bukan masalah angkanya doang, minus 52 dB kayak Edifier dan lain sebagainya, itu nusuk di telinga gue. Kayak ada udara ditarik ke dalam telinga lu, kayak pesawat take off. Itu udah definisi paling gampang yang menurut gue, bikin pengang, bikin pengen nelen ludah gitu, dan lama-lama tuh menurut gue sih nggak nyaman ya, kayak pusing di telinga lu tuh, eardrumnya mungkin jadi nggak enak kalau ANC-nya tuh terlalu kedap. Nah Sony ini nggak kayak gitu. Mau XM5, Linkbuds S, XM4, C700N, itu semuanya natural semua. Nggak kayak nusuk gitu ke lubang telinga eardrum gue. Jadi paling natural, paling enak comfort-nya ya. Mungkin kalau Bose lebih kedap ya, cuma dia nggak senatural Sony gitu. Itu gue bingung ngejelasinnya. Cuma itulah yang gue bisa jelasin banget, dia nggak bikin pengang, nggak bikin nusuk ke dalam telinga tuh, kayak nggak ada udara yang ditarik ke dalam telinga lu gitu loh. Nyaman banget semua TWS Sony, mau dari XM5, Linkbuds S, C700N, walaupun efek dari noise cancellation-nya paling tipis. C700N tetap dia masih yang paling bagus lah mungkin di antara kompetisi di harganya ya, di budget 1 jutaan. Terus teknologi ANC Sony lainnya tuh sebenarnya dari kontrolnya juga. Jadi dia ada speak to chat. Jadi lu kayak lu ngomong aja gitu, nanti ANC-nya kebuka. Harus lu ngomong gitu ya, pakai teknologi bone conduction detection atau noise detection dari penggunanya gitu ya. Pokoknya kalau lu ngomong, dia kebuka jadi transparansi atau jadi ambient mode gitu. Terus kalau lu diem, nanti dia nggak lama akan balik lagi ke noise cancellation. Kemudian ada quick attention mode. Quick attention mode ini kalau lu tahan gitu, pencet tahan gitu di kiri, itu dia bakal ngebuka noise cancellation-nya untuk sementara. Kalau lu diem aja, ya itu nggak balik lagi lah dia ke ANC. Gini, ini ANC-nya gue masih nyala. Kalau lu tap sekali gitu, nah itu kan akan ke cycle ya, dari ambient off atau normal mode, terus balik lagi ANC gitu. Tapi kalau lu tap and hold kayak gini, tahan terus aja. Nah nanti ini ambient-nya kebuka. Ambient-nya kebuka, lu tangan lu tarik lagi balik. Nah ini langsung balik lagi, cepet banget, langsung jadi ANC. Nggak ada delay sama sekali lah. Itu fitur yang menurut gua jarang ada di mana-mana ya. Di XM5 sama Linkbuds S ada, tapi di C700N itu belum ada. Oke, sekarang gue mau nunjukin aplikasinya ya. Ini kalau gue connect ke WFC 700N, kedeteksi baterainya dan lain sebagainya. Dan by the way, kalau lu buka juga dari sini, Sony itu pakai Android Fast Pair, jadi koneksinya langsung auto detect gitulah, auto connect itu. Terus langsung kelihatan TWS warna apa, itu kedeteksi semua di situ. Terus, nah ini, di sini TWS warna hitam, case baterai, baterai kanan, baterai kiri, itu kelihatan semua di Android setting Bluetooth-nya. Tapi kalau mau lihat lebih detail lagi juga ada di sini. Terus Sony itu volumenya juga kalau lo naikin di sini, ya, itu udah full dan lu pengen angkat lagi, by the way, lu bisa hajar lagi di sini. Atau lu bisa tap 4 kali di kiri atau di kanan. Tap 4 kali di kanan itu naikin volume, tap 4 kali di kiri itu nurunin volume. Itu kurang lebih ngontrol si volume tambahan yang ini nih. Jadi cukup kenceng loudness mah, jangan dipikirin, nggak masalah. Dan noise cancellation dari si Sony ini, ya, dia tidak ada yang bisa diatur. Yang bisa diatur itu adalah ambient mode. Jadi ini kayak suara yang bocor ke telinga lu tuh mau sebocor apa bisa lu geser-geser seperti biasa. Terus voice pass-through ini, kalau tadi tuh lebih keangkat treble-nya, kalau ini tuh lebih keangkat mid-range-nya. Mid-range, lower mid-range, ini untuk ngedengerin orang ngomong. Jadi transparansinya tuh lebih fokus kepada buat kita dengerin orang ngobrol. Jadi misalnya kalau di kantor, tiba-tiba disenggol temen lu mau nyalain transparansi, mungkin ini lebih cocok. Tapi kalau lu lebih aware sama jalanan, misalnya lu lagi jalan kaki itu di Sudirman, mau pindah dari MRT ke KRL atau gimana lah ya, biar lu aware sama jalanan,
prefer pakai yang ini. Nah ini untuk ANC-nya, kalau kita compare dengan kompetisi di luar sana yang ada di mall-mall di Indonesia ya. Bose Quiet Comfort Ultra paling kedap menurut gua. Sony agak di belakangnya sedikit ya, yang XM5 utamanya. Kemudian disusul MTW 4. Nah MTW 4 ini sebenarnya kurang lebih bisa sekelas sama XM5, cuma karena XM5 pakai foam tips, jadi dia lebih ketutup gitu treble-nya. MTW 4 agak lolos sedikit gitu dari sisi treble-nya. Link Buds S juga bagus banget sebenarnya kalau lu compare sama Edifier Neo Buds Pro 2, Huawei FreeBuds Pro 3, ataupun juga Nothing Ear 2, Samsung Galaxy Buds Pro 2. Menurut gue masih rajanya karena dia sweet spot banget, 2 jutaan tapi ANC-nya Sony teknologinya sangat bagus, sangat kedap dan very natural seperti yang udah gue ceritain tadi. Z700N juga untuk kompetisinya di budget sejutaan juga masih oke. Pengaruhnya tipis tapi naturalness-nya itulah, comfort-nya itu bagus banget. Ini kalau kita compare dari sisi comfort-nya ya, XM5 itu paling atas. Sling Buds S ini dari segi comfort-nya juga paling atas lah. Quiet Comfort Ultra, gue kalau udah agak lama tuh, aduh agak lumayan pengang. Masih oke sih sebenarnya, cuma agak mulai pengang dan mungkin guanya yang takut kali ya karena dia kedap banget gitu. Mungkin kalau ditipisin lagi sedikit ANC-nya ya bisa oke lah. MTW 4 juga sebenarnya nyaman aja ANC-nya, cuma ya dia itu ada white noise dikit banget. Jadi kalau lu pakainya di ruang kamar aja gitu, lu nyalain ANC-nya itu kedengeran tuh ada gitu dikit. Tapi kalau lu di ruang yang berisik, di outdoor ataupun di kantor itu justru dia meredam suara dari luar aja gitu. Cuma kalau lu lagi sendirian banget dan lagi sepi banget, lu bisa notice ada white noise kecil dikit banget. C700N aman aja, tidak ada white noise dan nyaman banget juga lah menurut gua. Nggak ada aneh-anehnya. Dia mungkin dari sisi fittingnya juga sih, ear tipsnya passive isolation udah bagus, ditambah ANC lebih keredam lagi, lower mid ke low frekuensinya. Jadi untuk budgetnya sih 1 jutaan udah oke banget lah C700N ini dari sisi ANC. Kalau kita compare C700N dengan kompetisi di budget sejutaannya, si C700N ini lebih bagus menurut gue dari Liberty 4NC. Mungkin 4NC lebih kedap, bisa lebih kedap ya, bisa lebih kedap di keadaan kondisi tertentu, tapi pengangnya itulah. Yang kayak Liberty Soundcore ataupun yang kayak Earphone ataupun Edifier ini masih itu yang gue bilang tadi, rasa-rasa pengangnya itu masih ada banget. C700N enggak nyaman di gue. Fittingnya nyaman, ANC-nya juga nyaman ya. Disusul Liberty 4NC, Free Pro 3, W260NC ini juga bentuknya oval, jadi mungkin di gue tuh kurang nutup ya. Jadi ANC-nya ada, agak pengang sedikit, tapi ya masih agak lebih banyak lolosnya dibanding C700N. Jadi kesimpulannya ya ini, teknologi noise cancelling-nya si Sony ini masih one of the most advanced ya. Industry leading banget juga, karena naturalness-nya itu tadi, bukan hanya kedapnya aja, naturalness-nya. Dan itu lo bisa dapetin di seri Link Buds S maupun di seri C700N sekalipun yang paling murah ya. Dia punya tombolnya fisik, bukan touch, mikrofonnya juga lumayan oke. Jangan dipakai di meeting di cafe lah, lu pakai mikrofon kayak begini juga di cafe suaranya masuk-masuk aja kok tetap gitu. Jadi tapi kalau lu meeting di kayak di kamar ataupun di ruang kantor itu mungkin masih lebih aman, masih lebih oke. Gue pakai mikrofon kayak gini juga tetap suaranya bocor kok. Jadi kalau lu pakai ini sebenarnya kalau di kamar ataupun meeting di kantor gitu ya, di ruang meeting kantor itu masih aman-aman juga. Tuningannya juga well balance walaupun teknikalitasnya masih agak belum seperti kakak-kakaknya. Tapi udah cukup lah memenuhi kebutuhan lo buat nggak jelek gitu, nggak jelek sama sekali, proper banget. Dan kalau lo mau ngerasain ANC-nya Sony, terus fitur-fitur kayak DSII, apalagi kalau lo pakai iPhone ya masih bisa banget kalau lu beli ya. Dan ini juga banyak pilihan warnanya juga, gue lupa kasih tahu lagi, nanti gue tongolin aja di layar ya, pilihan warnanya banyak. Link Buds S sama si C700N inilah banyak pilihan warnanya, jadi masih worth it. Link Buds S sama C700N sangat bersaing banget di tahun ini. Sony itu bukan tipe yang ngeluarin artikel tiap sebulan sekali gitu TWS-nya, karena mungkin mereka R&D-nya lama ya, research and development-nya lama, jadi kayak sekali launching tuh setahun 2 tahun dulu baru launching lagi gitu. Tapi masih bisa bersaing, masih bisa relevan dengan TWS-TWS yang ada di pasaran di sekarang-sekarang ini ya. Jadi kalau kalian mau check out produknya, ada di deskripsi gua. Kalau mau pakai link afiliasi, kalau mau support ya, kalau nggak mau support ya nggak apa-apa, ada Saweria juga. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke yang butuh informasinya. Thank you so much for watching. Bye-bye.